Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Pada kesempatan ini, kita akan belajar proses pengolahan gula part 1 huruf C, tentang kandungan bukan gula atau non-sukrosa dalam nira mentah hasil stasiun gilingan. Mengapa ini penting? Karena dalam pabrik gula, target utama proses yaitu mendapatkan sukrosa atau gula sebanyak mungkin, dengan kualitas sesuai yang dipersyaratkan. Sementara itu, pada proses pemurnian nira bahan non-sukrosa harus dipisahkan atau dibuang semaksimal mungkin. Perlu dipahami, nira mentah bukan hanya air tebu berasa manis, namun secara kimia fisika, nira mentah merupakan campuran kompleks yang terdiri dari berbagai komponen diantaranya, sukrosa, air, mineral, bahan organik, partikel tanah, lilin, protein, pektin, zat warna, koloid, bahkan mikroorganisme. Secara teknis, nira mentah disebut dispersoid, yaitu campuran yang mengandung partikel dengan berbagai ukuran, dari partikel kasar, partikel koloid, sampai ion-ion yang sangat kecil. Menurut konsep von Weimar dan Ostwald, dispersoid dibagi menjadi 3. Pertama, dispersi kasar, yaitu partikel berukuran lebih besar dari 0,1 mikron. Pada nira mentah partikel jenis ini berbentuk kotoran melayang, partikel tanah, atau serpihan halus yang menyebabkan warna nira mentah tampak keruh. Pada proses pemurnian, partikel ini harus ditangkap dan dibuang bersama dengan endapan kalsium fosfat. Adanya proses pemanasan nira, membantu menurunkan viskositas nira, memperbesar endapan, dan membuat kotoran lebih mudah menempel satu dengan lainnya lalu mengendap. Kedua, larutan koloid. Ukuran partikelnya antara 0,1 sampai 0,001 mikron. Partikel inilah salah satu pengganggu halus dalam proses gula. Koloid dapat membuat nira lebih kental, sulit ditapis, mudah berbuih, lambat mengendap, dan meningkatkan zat warna. Apabila keberadaan koloid dalam nira tidak terkendali, maka dampaknya terasa sampai proses akhir seperti pada mascuit masakan, tetes, dan bahkan juga pada kualitas gula akhir. Koloid dalam nira terbagi menjadi 2 jenis. Koloid liophilik, yaitu koloid yang mudah mengikat air dan menaikkan viskositas larutan. Koloid ini seperti pektin, pentosan, dan protein koloid liopobik, yaitu koloid yang daya hidrasinya lebih rendah. Koloid ini seperti lilin, lemak, dan partikel tanah. Ketiga, larutan molekuler, yaitu partikel larutan yang sangat kecil. Ukuran partikel ini kurang dari 0,001 mikron. Partikel ini berupa ion-ion anorganik yang terlarut dalam nira mentah. Jadi sejak awal belajar proses pengolahan gula harus kita pahami bahwa nira mentah bukanlah cairan sederhana, tetapi merupakan cairan yang mengandung berbagai komponen yang harus dikendalikan dengan sangat cermat. Komponen non-sukrosa dalam nira secara umum, komponen ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, komponen anorganik, seperti fosfat, klorida, nitrat, silikat, natrium, kalium, magnesium, aluminium, dan besi. Kedua, komponen organik, seperti gam, pektin, protein, asam organik, lilin, lemak, dan zat warna. Sekarang kita bahas komponen anorganik. Pertama, silikat. Dalam nira, silikat umumnya berada dalam bentuk SiO2. Sebagian silikat berbentuk koloid, sehingga dapat memengaruhi kejernihan nira dan perilaku endapan. Pada proses pemberian kapur, sebagian besar silikat dapat ikut terbuang. Namun bila keberadaan silikat ini masih tertinggal dalam nira, maka akan dapat mengganggu kejernihan dan stabilitas larutan pada proses berikutnya. Kedua, fosfat. Fosfat sebenarnya sudah ada dalam batang tebu, tetapi jumlahnya terbatas dan tergantung varietas tebu. Rata-rata kandungan fosfat dalam nira mentah sekitar 200-250 mg P2O5 per liter nira. Bahkan pada beberapa varietas bisa lebih rendah. Mengapa fosfat penting? Karena fosfat membantu terbentuknya endapan yang mampu menangkap kotoran bukan gula. Saat nira diberi kapur, fosfat bereaksi membentuk kalsium fosfat. Endapan kalsium fosfat bekerja seperti jaring halus yang mampu menangkap komponen non-sukrosa dalam nira seperti koloid, zat warna, dan partikel bukan gula lainnya. Fosfat terkandung dalam tebu tidak selalu hadir sebagai ion bebas. Sebagian terikat dalam senyawa organik seperti fosfolipid, nukleofosfat, dan senyawa fosfor lainnya. Oleh karena itu di pabrik gula, terkadang operator menambahkan asam fosfat dari luar ke dalam nira mentah. Tujuan penambahan fosfat bukan asal menambah bahan kimia, tetapi untuk memperkuat terbentuknya vlog atau gumpalan endapan selama proses pemurnian nira. Dengan terbentuknya vlog yang baik, kotoran non-sukrosa lebih mudah digumpalkan, ditangkap, yang selanjutnya dipisahkan. Agar proses pemurnian nira berjalan baik, secara teoritis kandungan fosfat dalam bentuk senyawa P2O5 pada nira mentah minimal harus terkandung sekitar 300 mg per liter atau lebih. Hal ini dikarenakan fosfat adalah salah satu kunci proses pemurnian nira. Bila mana keberadaan fosfat kurang, maka struktur endapan kurang kuat, dan pemisahan kotoran menjadi kurang sempurna. Ketiga, magnesium. Pengaruh magnesium dalam nira secara langsung tidak tampak, namun dalam beberapa kondisi kandungan magnesium cukup tinggi. Pada proses pemurnian nira, magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida, Mg, OH, 2 kali.
Terbentuknya endapan ini tergantung pada pH larutan pada pemurnian nira dengan proses karbonatasi. Keberadaan magnesium hidroksida juga dapat memengaruhi terbentuknya kalsium karbonat. Oleh karena itu, keberadaan magnesium dalam larutan perlu mendapatkan perhatian, terutama yang berhubungan dengan reaksi pengendapan kotoran bukan gula. Keempat, besi dan aluminium. Keberadaan komponen ini memang kecil jumlahnya, tetapi dampaknya cukup penting, terutama terhadap terbentuknya warna dan kejernihan. Besi dan aluminium berasal dari partikel tanah, gesekan peralatan, atau kontaminasi selama proses pemerahan tebu. Pada proses pemurnian, besi dan aluminium dapat dikurangi dengan penambahan susu kapur sampai pH tertentu, misalnya sekitar pH 8. Keberadaan logam ini harus diperhatikan karena dalam industri gula, warna produk gula yang dihasilkan bukan sekedar tampilan, tetapi merupakan indikator kualitas gula. Kelima, kalium, natrium, dan klor. Unsur-unsur ini umumnya berada sebagai ion terlarut. Di samping itu, sebagian besar komponen ini tidak banyak berubah ketika nira ditambah susu kapur. Sementara itu, logam polivalen lain seperti mangan, Mn, meskipun ada namun jumlahnya sangat kecil, dan pada proses pemurnian bahan ini ikut terbuang. Dari penjelasan di atas dapat diambil pelajaran penting, yaitu tidak semua bahan bukan gula dalam nira dapat dihilangkan dengan cara yang sama, karena ada bukan gula yang mengendap, ada bukan gula yang tetap larut dalam nira, ada bukan gula yang mempengaruhi warna, dan ada juga bukan gula yang memengaruhi terbentuknya vlog. Oleh karenanya, operator dan engineer harus memahami bahwa proses pemurnian nira bukan hanya soal menambah kapur saja, namun lebih dari itu, yaitu seni mengendalikan parameter-parameter kimia dan fisika secara tepat seperti pH, suhu, dan waktu proses. Sekarang kita masuk ke komponen organik. Komponen organik penting karena banyak yang bersifat koloidal. Artinya, meskipun jumlahnya kecil, efeknya bisa besar. Pertama, gam atau getah, yang salah satunya berupa pentosan, yaitu termasuk dalam jenis koloid hidrofilik, yang mudah menarik air, mengembang, dan menaikkan viskositas larutan. Kadar pentosan dalam nira memang tidak besar, sekitar 0,02 sampai 0,05%. Tetapi pengaruhnya tidak boleh diremehkan. Pada pemurnian, pentosan hanya sedikit yang dapat dihilangkan. Akibatnya, sebagian masih terbawa ke proses lanjutan, sehingga dapat menyebabkan molases atau tetes menjadi lebih kental. Kedua, pektin. Pektin adalah bahan yang juga bersifat hidrofilik, yang memiliki ciri utama yaitu mampu menaikkan viskositas. Walaupun kadarnya hanya sekitar 0,1%, pengaruhnya terhadap sifat fisik nira sangat besar. Karena itu, pektin harus diusahakan untuk dihilangkan sebanyak mungkin. Salah satu cara penghilangan pektin yaitu dengan menambah susu kapur sampai pH sekitar 8. Pada kondisi ini, pektin dapat berubah menjadi kalsium pektat yang dapat mengendap. Ketiga, protein. Protein dalam nira memiliki berat molekul tinggi dan dapat membentuk koloid. Protein juga memiliki sifat amfoter, yaitu bisa bersifat asam maupun basa tergantung kondisi lingkungannya. Setiap protein memiliki titik isoelektris, yaitu titik di mana kondisi muatan protein paling rendah. Pada titik isoelektris ini, protein menjadi tidak stabil dan mudah menggumpal. Albumin merupakan salah satu protein dalam nira yang memiliki titik isoelektris sekitar pH 5,5. Kombinasi perlakuan antara pemanasan nira dan pemberian kapur dapat membantu menggumpalkan serta mengurangi protein. Pelajaran yang dapat diambil diantaranya bahan organik yang terkandung dalam nira memang kecil kadarnya, namun pengaruhnya sangat besar terutama terhadap viskositas nira, proses penapisan, terbentuknya buih selama proses berlangsung, terbentuknya warna gula, dan efisiensi proses pengolahan secara keseluruhan. Komponen organik berikutnya adalah asam organik, lilin, lemak, dan zat warna asam organik, terutama dalam bentuk asam amino dan amida. Asam amino memiliki gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Karena itu, asam amino bersifat amfoter dan dapat bekerja sebagai buffer. Beberapa asam amino juga bersifat optik aktif, sehingga dapat memengaruhi pembacaan polarimeter. Hal ini penting untuk dipahami, karena polarimeter di pabrik gula digunakan untuk membaca kandungan gula atau pol. Apabila terdapat bahan lain yang juga dapat memengaruhi pembacaan pol, maka saat analisis pol harus dilakukan dengan hati-hati. Asam amino juga dapat terlibat dalam reaksi pencoklatan atau reaksi Browning atau dikenal dengan reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi dalam kondisi adanya gula reduksi, suasana alkalis, dan pemanasan, serta adanya asam amino sehingga terbentuk senyawa berwarna coklat. Hal inilah merupakan salah satu sebab warna nira menjadi lebih gelap. Sementara itu, amida seperti glutamin bahan ini dapat terhidrolisis pada suhu tinggi dan melepaskan gas amonia. Dan gas amonia ini sering dijumpai pada stasiun penguapan atau saat penguapan nira. Selanjutnya, lilin dan lemak. Nira mentah hasil pemerahan stasiun gilingan biasanya mengandung lilin dan lemak dalam bentuk suspensi kasar maupun koloid. Karena kedua bahan ini berat jenisnya relatif rendah, maka bahan ini cenderung berada di atas permukaan nira dan membentuk buih. Hal itulah yang menyebabkan pengendalian buih dan pembuangan kotoran yang berada di permukaan nira menjadi penting dalam operasi pemurnian. Berikutnya adalah zat warna. Warna gelap nira mentah dapat disebabkan oleh poliphenol dan reaksi oksidasi.
Keberadaan kandungan besi pada proses pemerahan nira dapat meningkatkan intensitas warna nira. Besi valensi 2 atau ferro dapat teroksidasi menjadi besi valensi 3 atau ferri. Selanjutnya ferri ini bereaksi dengan poliphenol dan terbentuk warna gelap pada nira. Zat warna dari phenol sering berbentuk koloidal, sehingga pada proses pemurnian nira koloidal ini tidak secara sempurna dapat dihilangkan. Selain dari senyawa phenol, warna nira juga dapat terbentuk dari reaksi Browning antara gula reduksi dan asam amino, terutama dalam suasana basah dan pemanasan. Disinilah pentingnya proses mengendalikan parameter-parameter seperti pH, suhu, waktu tinggal, kebersihan, dan kualitas nira mentah. Endapan kalsium fosfat yang terbentuk selama proses pemurnian dapat membantu menyerap sebagian zat warna melalui proses adsorpsi. Namun kemampuan ini sangat tergantung pada jumlah kandungan fosfat dalam nira mentah. Dari penjelasan ini dapat diambil pemahaman bahwa warna gula tidak hanya ditentukan di akhir proses. Warna gula mulai terjadi sejak nira mentah keluar dari stasiun gilingan. Dari penjelasan sebelumnya terdapat beberapa hal penting diantaranya. Pertama, kualitas nira mentah sangat dipengaruhi oleh kondisi tebu, sebagai contoh tebu segar, tebu ayu, dan tebu terbakar. Ketiga, kondisi tebu seperti ini akan menghasilkan karakter nira yang berbeda-beda. Perbedaan karakter nira mentah ini akan sangat terasa pada proses pemurnian, terutama setelah pemanasan nira dan penambahan kapur pada nira. Semakin buruk kondisi tebu akan menghasilkan semakin jelek kualitas nira mentah, sehingga semakin besar potensi terbentuknya koloid, zat warna, gula reduksi, asam organik, dan gangguan proses lainnya. Artinya, keberhasilan proses pemurnian tidak terjadi hanya pada stasiun pemurnian, tetapi juga terhadap kontrol kualitas bahan baku tebu sejak masuk ke pabrik. Kedua, adanya perubahan kecil pada kandungan koloid dapat memberi dampak besar. Hal ini dikarenakan bahwa koloid pada nira bersifat memperlambat proses pengendapan, menaikkan viskositas atau kekentalan nira, mengganggu pada proses penapisan, meningkatkan terjadinya produksi buih, bahkan dapat mempengaruhi proses pengolahan selanjutnya. Ketiga, keberadaan mikroorganisme dalam nira mentah dapat memperparah kondisi proses pemurnian. Mikroorganisme dapat merusak struktur sukrosa, membentuk asam, menghasilkan koloid, dan menurunkan kualitas nira. Oleh karena itu, perlu diupayakan kebersihan di setiap stasiun, terutama pada stasiun gilingan, bukan sekadar urusan tampilan. Kebersihan juga merupakan bagian dari salah satu pengendalian proses. Keempat, pabrik gula mendapatkan tebu segar 100% memang sulit. Namun demikian usaha ke arah itu harus dilakukan semaksimal mungkin, misalnya mengatur waktu tebang tebu sampai digiling, mengurangi keberadaan tebu ayu, menghindari kontaminasi tanah dengan mengatur minimum persentase teras, menjaga kebersihan masing-masing stasiun, dan menjalankan SOP proses secara konsisten. Dari part 1C ini dapat diambil pelajaran diantaranya dalam pengolahan gula yang dikendalikan bukan hanya sukrosa, tetapi juga kemungkinan adanya gangguan dari bahan bukan gula. Apabila non-sukrosa dapat dikendalikan, maka proses pemurnian lebih baik, pengendapan lebih lancar, warna nira lebih terkendali, viskositas nira lebih rendah, dan kualitas gula hasil lebih mudah dicapai. Demikian materi tentang kandungan bukan gula atau non-sukrosa dalam nira mentah. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan gambaran dasar dalam memahami proses pengolahan gula yang akan dibahas selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.